Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau bisa sehat. Amin. Begini Bu, tujuan saya ke sini menghadap ke Ibu adalah begini, bukan besok saya akan mengadakan praktek coaching dengan Ibu Herlina. Kebetulan saya yang akan jadi coachnya dan Ibu Lina jadi coachingnya. Nah, saya begini Bu, saya meminta waktu Ibu bisa tidak untuk menjadi pengamat kami berdua dalam kegiatan tersebut. Kira-kira kapan pelaksananya, Pak? Pelaksanaannya akan dilaksanakan besok sore Ibu. Kami dari sekolah mengajar, langsung kami mengajar. Oh, begitu, Pak. Insyaallah saya akan menyempatkan waktu untuk memenuhi permintaan Bapak. Ya. Tapi begini, Pak. Ini dalam kegiatan besok itu dalam kegiatan kita besok itu pasti Bapak punya punya kompetensi atau kompetensi apa yang harus kita capai besok itu, Pak? Yang pastinya Ibu, besok kami itu ingin melakukan kegiatan coaching itu. Kami ingin mendemonstrasikan secara kontekstual bagaimana antara saya dengan Ibu Herlina itu bisa melakukan praktik coaching dengan menggunakan alur tinta yang sudah ada. Jadi besok ini kita mau mempraktekkan keterampilan coaching. Nah, jadi kalau begitu mempraktekkan keterampilan coaching, kira-kira siapa yang menjadi coachnya dan siapa yang menjadi coaching? Nah, tadi saya katakan Ibu, saya akan menjadi coachnya Ibu Lina dan Ibu Lina akan menjadi coachingnya, di mana ini Ibu Lina masalahnya tentang kinerjanya atau perannya lah sebagai wakasek di sekolahnya, dan dia mengalami berbagai masalah-masalah internal di sekolahnya itu. Oh, Iya. Berarti Ibu Herlina itu dia punya masalah di sekolah dengan hubungan relasi karena dengan tupoksinya yang sekarang ini, Pak. Oh iya. Kalau dalam bentuk keterampilan coaching itu berarti kita itu melakukan satu percakapan yang melalui alur tirta. Iya. Jadi kalau melalui alur tirta itu pasti ada rubrik yang menjadi panduan dalam pembicaraan kita besok. Iya Bu. Jadi intinya di sini saya akan menjadi pendengar aktif daripada Ibu Herlina tentang permasalahannya besok seperti itu. Oh iya, jadi Bapak ini mau menjadi pendengar aktif. Iya. Bagaimana gambaran dari keadaan yang Bapak saat ini sehingga ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar aktif, Pak? Iya Bu, begini kenapa saya mengenakan pendengar aktif, karena selama ini saya kurang fokus ketika melakukan pembicaraan dengan seseorang, maka terkadang itu saya meresponnya lambat, kadang juga cepat. Jadi kadang juga apa yang saya bicarakan ini keluar dari alur atau tema yang ingin dibicarakan. Jadi bahkan justru biasa terkadang Ibu saya membicarakan pengalaman diri sendiri seperti ini. Berarti selama ini yang kita sudah lakukan
Bapak ini kurang fokus dengan apa yang Bapak lakukan, kadang keluar dari Ya. alur pembicaraan. Kadang keluar. Oh, iya. Jadi kompetensi keterampilan yang menjadi pendengar aktif ini seperti apa yang Bapak inginkan menurut Bapak tentang mendengar aktif? Jadi menurut saya ketika saya berhasil mengajukan pertanyaan efektif, relektif yang sudah relevan dengan situasi dan kondisi coaching, tentunya umpan balik yang saya berikan tidak berdasarkan asumsi saya sendiri, artinya berdasarkan pendapat saya sendiri, tetapi adanya umpan balik yang saya berikan atau bahkan mengasosiasikan dengan pengalaman saya sendiri, seperti itu, Ibu. Oh iya. Ya. Menurut Bapak, apa yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak saat telah selesai latihan coaching, memastikan bahwa Bapak itu telah mampu menjadi pendengar aktif? Tentunya keberhasilan saya besok adalah bagaimana bentuk dukungan dari Bapak sebagai Ibu, sebagai pengamat dalam memberikan masukan. Jadi insya Allah apa yang menjadi masukan Bapak Ibu itu yang akan kami lakukan besok, seperti itu. Oh, menurut Bapak itu pencapaian Iya. besok ya Pak ya? Iya. Iya. Insya Allah dengan dukungan Bapak, saya siap menjadi pengamat Bapak besok. Iya. Mudah-mudahan besok dalam praktek keterampilan coaching Bapak yang akan dilakukan besok itu bisa berhasil sesuai dengan yang kita harapkan ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih sekali atas kesediaan Ibu untuk menjadi pengamat kami berdua bersama Ibu Nerlina. Mudah-mudahan kegiatan kami ini besok dapat berjalan lancar. Iya. Kami tunggu Ibu ya Iya, kedatangan tak besok. Insya Allah saya akan Terima menjadi kasih pengamat Bu, Bapak. waktu tak hari ini bisa menerima saya untuk mengajak Ibu bergabung besok di kegiatan coaching kami. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam Ibu Lina, apa kabar? Baik Pak. Iya, silakan duduk Bu. Gini Pak, kemarin Iya. saya menghubungi Bapak, tapi Bapak mungkin ada kesibukan, teleponnya dari angkat Pak. Oh iya Bu, Lin, kemarin itu kami ada rapat, jadi saya tidak sempat mengangkat teleponnya Ibu. Tapi saya lihat ada panggilannya Ibu. Saya minta maaf sekali untuk hal ini. Jadi untuk sore ini kira-kira apa keperluan Ibu datang ke sini untuk menemui saya? Jadi gini Pak, saya sih berharap Bapak punya waktu agak luang buat saya. Jadi gini, saya memiliki permasalahan. Kan di sekolah seperti Bapak ketahui bahwa di sekolah itu saya memiliki tugas tambahan sebagai wakasih kurikulum. Ya. Nah, saya sudah berusaha menjalankan sebaik mungkin apa instruksi kepala sekolah, menjalankan tupoksi saya dengan baik. Namun permasalahan terjadi saat saya dengan teman-teman saya tidak terjalin komunikasi yang baik. Dalam menjalin hubungan dengan teman saya sedikit mengalami kendala. Saya merasa bahwa teman-teman saya itu cenderung tidak menyukai saya satu pihak dan cenderung membuat saya untuk berada di posisi tidak nyaman saat di sekolah. Oh begitu. Oh ya Ibu, untuk hari ini saya punya waktulah 60 menit ke depan. Kebetulan juga nanti setelah ini ada pertemuan dengan teman, ada hal penting yang dibicarakan. Tadi saya tanya sama Ibu apa masalahnya. Ibu mengatakan bahwa tentang masalah sebagai wakasik di sekolah tentang hubungannya dengan teman-teman. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Bu? Sehingga Ibu mengatakan bahwa Ibu sudah bekerja sesuai dengan arahan,
bekerja sesuai dengan aturan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Bu? Begini ya, saya kan pas kita tahu sendiri kan saya punya karakter watak. Saya ini orangnya cukup bagaimana ya, pada saat menjalankan tugas itu saya cenderung disiplin. Nah, biasanya teman-teman saya itu pada saat saya menyampaikan sesuatu sesuai dengan regulasi, misalnya nih saya diminta untuk membuat laporan, teman saya itu lamban dalam menangani. Nah, itu biasanya membuat saya bereaksi sangat keras, sehingga kadang mengeluarkan kata-kata yang mungkin menurut teman saya itu kurang bagus dan menyakiti hati mereka, sehingga akibatnya ya saya ya teman-teman cenderung tidak menyukai. Oh, seperti itu, Bu ya. Tadi Ibu menyampaikan ada masalah kecenderungan, boleh saya katakan persaingan atau ada kecemburuan sosial lah. Saya menangkapnya seperti itu, Bu. Sehingga terjadi hal ini. Kira-kira persaingan seperti apa itu, Bu, sehingga teman-teman Ibu tidak terlalu menyukai dengan apa yang Ibu lakukan selama ini, tetapi seperti penjelasan Ibu tadi bahwa sudah melakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Saya sih merasanya begini, Pak. Iya. Dulu kan sebelum saya ada pendahulu saya. Iya. Nah, di pendahulu saya itu apapun yang teman katakan, apapun yang pendahulu itu instruksikan, katakan, biasanya yang mendahului saya sebelum saya itu selalu mengikuti kata-kata mereka, kemauan teman-teman saya itu. Nah, pada saat saya masuk, saya orangnya tidak seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan ya pada saat itu tidak. Jadi timbul seperti itu. Ini juga sebelum saya masuk di sekolah saya sekarang itu, ada beberapa teman yang memiliki posisi tertentu di sana. Maksudnya merasa mungkin pada saat saya masuk posisi itu tergeser, sehingga itu menimbulkan pemicu, selalu ada pertentangan. Pada saat saya mengatakan A, mereka cenderung untuk membantah atau lain sebagainya. Dari itu membuat saya tidak nyaman sekali. Tadi Ibu katakan sudah bekerja dengan baik, tapi rekan-rekan Ibu atau rekan sejawat Ibu di sekolah mereka menginginkan seperti pendahulu Ibu. Nah, seperti apa itu yang dilakukan oleh pendahulu Ibu? Kira-kira hal-hal apa yang dilakukan berbeda dengan yang Ibu lakukan sehingga rekan-rekan Ibu itu menyukainya, sehingga apa yang Ibu lakukan saat ini mereka tidak suka? Kira-kira apa itu? Saya sih merasa begini, faktor yang pertama selalu diikuti teman mereka, apapun yang mereka katakan diikuti. Faktor yang kedua, gaya komunikasi. Pendahulu saya itu lebih elegan, tidak ketika mengatakan sesuatu, meskipun itu berupa sesuatu yang dia mengungkapkan kalimat yang tidak menyakiti hati teman. Beda dengan saya, karena reaktif, begitu biasanya spontan mengatakan sesuatu dan tanpa saya sadari itu menyakiti hati teman. Itu kemudian kadang kalau sudah capek meminta sesuatu dari teman, misalnya data, tetapi mereka tidak merespon, maka saya akan mengelis di WA, dan itu membuat mereka tidak nyaman. Kalau saya dengar Ibu, penjelasannya dari Ibu, saya kira bukan Ibu merasa di atas daripada mereka, tetapi memang kalau saya lihat penjelasan Ibu, memang Ibu gayanya seperti itulah. Mungkin rekan Ibu itu belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu, Bu. Jadi begini, Bu, bagaimana tanggapan atau respon dari Bapak Kepala Sekolah tentang pekerjaan-pekerjaan yang Ibu lakukan selama ini? Bagaimana responnya? Apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada?
Sejauh pandangan saya, Bapak Kepala Sekolah selalu memberikan apresiasi terhadap pencapaian-pencapaian kinerja saya di sekolah. Bahkan cenderung pada saat ingin melakukan sesuatu itu meminta pendapat dari saya. Dalam artian, Kepala Sekolah memberikan kepercayaan untuk melakukan hal-hal. Artinya Kepala Sekolah memberikan respon yang positif terhadap apa yang saya sudah lakukan di sekolah. Itu dalam pandangan saya, Pak. Oh iya Bu. Begini Bu, selama ini Ibu melakukan pekerjaan di sekolah, pendekatan-pendekatan apa yang Ibu lakukan dengan rekan-rekan sejawat selama ini? Apakah sehingga teman-teman Ibu ini masih belum mengatakan tidak sesuai dengan yang pendahulu yang lalu? Iya. Sekolah sisi melihatnya pendekatan saya kurang kepada secara emosional ya, tidak terlalu memperhatikan bahwa apa yang saya lakukan itu menyakiti perasaan teman-teman saya. Saya tidak empati kepada mereka dalam menjalin komunikasi dengan teman-teman saya. Jadi pendekatan itu yang menurut saya membuat reaksi teman saya seperti itu. Oh, mungkin Bu, Ibu tidak menggunakan bahasa yang membangun relasi, mungkin. Tetapi sebenarnya itu Ibu, mungkin teman-teman hanya berprasangka lain, pada hal itu maksud Ibu itu baik, seperti Ibu itu Bu. Jika kita memberikan penilaian terhadap kinerja Ibu selama ini dengan melakukan pendekatan, kira-kira jika diskalakan Ibu ini berada di angka berapa, misalnya di skala dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di mana itu? Kalau berbicara tentang skala di mana kinerja saya dengan pendekatan yang saya sudah lakukan dengan teman-teman saya, khusus untuk kinerja saya, ya saya berada di posisi 7 lah. Tapi untuk komunikasi pendekatan yang saya lakukan dengan teman itu saya masih berada di posisi 3 atau 4. Bisa tidak Ibu jelaskan mengapa Ibu mengatakan Ibu berada di posisi 7 tersebut dan komunikasinya berada di posisi 3 itu? Kalau untuk kinerja di posisi 7, pencapaian di sekolah cukup bagus menurut saya. Kemudian perkembangan di sekolah cukup bagus, banyak hal-hal baru, terobosan baru yang saya bisa lakukan yang belum ada dilakukan sebelumnya atau sekolah lain, dan itu atas dukungan kepala sekolah. Namun untuk komunikasi berada di posisi 3, yaitu tadi saya kurang empati lah kepada teman saya, cenderung hanya mementingkan untuk mencapai target, tetapi tidak memperhatikan kondisi teman saya sehingga menyakiti perasaan teman. Oke Bu, misalnya Ibu ingin melakukan perbaikan tentang kinerja Ibu, kira-kira Ibu ingin mencapai angka berapa lagi ke depannya? Tadi kan ada angka 7 dan 3. Kira-kira 7 ini kemana, sampai di mana, dan 3 ini sampai di mana? Untuk posisi kinerja Pak dari angka 7, saya pasti ingin posisi yang sempurna 10, tapi itu kan tidak mungkin. Ya paling tidak saya akan naik lagi menjadi posisi 9. Tapi yang saya prioritaskan adalah kinerja saya boleh naik ke posisi 9, komunikasi saya dengan teman juga di posisi 9. Jadi saya akan menselaraskan antara saya pencapaian kinerja bagus, relasi dengan teman saya juga bagus. Oh begitu, mantap Bu. Oke. Langkah Ibu ke depannya yang ingin direncanakan sudah tepat sekali, dan saya sangat setuju dengan pemikiran Ibu, gagasan-gagasan untuk memajukan sekolah Ibu. Kira-kira jadi apa rencana dari Bapak tadi, Ibu tadi yang jelaskan ini, kira-kira
komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan kerja-kerja atau program-program sekolah Ibu yang Ibu selama ini lakukan. Jadi untuk mencapai posisi 9 tadi itu yang saya sudah targetkan, untuk kinerja tentunya saya akan lebih menjalin kerjasama kolaborasi dengan teman. Sementara untuk posisi komunikasi saya akan terus melatih diri saya berkomunikasi dan terus mengembangkan kapasitas saya untuk kontrol sosial emosi, berlatih dan kemudian bertekad dalam hati untuk pada saat pagi hari sebelum memulai aktivitas untuk selalu mengingat bahwa jauh di atas segalanya relasi dengan teman itu akan lebih penting. Tidak ada gunanya pencapaian kinerja tinggi tetapi dijauhi oleh teman-teman. Oke. Berikutnya Bu, kira-kira setelah untuk mencapai pencapaian tersebut, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan dalam mencapai ini? Yang pasti dukungan yang saya butuhkan itu pertama tentunya dari teman dekat saya sendiri di sekolah. Saya berharap sahabat saya, mungkin teman duduk, itu bisa ketika saya mulai reaktif akan selalu memberikan saya peringatan bahwa hati-hati, jangan ngomong begitu, harusnya bersikap seperti ini. Jadi saya sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman dekat di sekolah, kemudian tentunya orang di rumah saya sangat membutuhkan dukungan itu, karena tentunya saya tidak bisa berlatih kalau tanpa ada orang di sekitar saya yang berfungsi sebagai pengingat alarm saat saya sudah mulai reaktif, maka harus ada yang memberikan stop. Betul. Jadi betul sekali itu Ibu, ide-ide Ibu yang cemerlang sekali itu mudah-mudahan dengan ide-ide Ibu itu bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di sekolah Ibu yang Ibu alami selama ini tentang adanya miskomunikasi antara rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu, sehingga apabila masalah ini terselesaikan, Ibu bisa bekerja dengan suasana hati yang baik, bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang di sekolah Ibu seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan. Amin. Ya. Saya kira begitu Ibu, karena sore ini saya juga mau ada pertemuan. Saya kira terima kasih telah datang. Sebelumnya bagaimana apa yang Ibu dapatkan setelah berbincang kita pada sore hari ini? Yang pasti saya berterima kasih Pak, saya sangat merasa plong. Saya menemukan satu titik terang bahwa untuk mengatasi kegalauan saya dan kegelisahan saya tentang relasi saya dengan teman-teman saya, hal yang positif yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi yang bagus dengan teman, berlatih dengan dukungan dari orang-orang di sekitar saya, dan insya Allah itu akan saya lakukan dalam kedepannya ini. Oke Bu, terima kasih. Baik, karena ini juga waktu sudah mendesak, saya harus beralih tempat dulu karena ada lagi kegiatannya lain. Terima kasih telah datang berbincang-bincang dengan saya, berbagi pengalaman Ibu, dan saya juga memberikan beberapa pengalaman saya. Saya kira seperti Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu Pak ya. Oke, silakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugi, Ibu Lili. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat. Mungkin kita punya waktu 15 menit ya ke depan. Nah, itu merefleksi kembali apa yang telah kita lakukan kemarin dalam proses keterampilan coaching. Kalau menurut Bapak, kira-kira proses keterampilan coaching yang Bapak lakukan kemarin itu apa sudah melalui alur kita? Kalau kita refleksikan yang kemarin itu, saya menjadi coachnya Ibu Nina. Menurut pandangan saya sudah memenuhi alur kita, di mana di pembicaraan kami itu adanya tujuan melakukan percakapan coaching itu, kemudian sangat jelas sekali identifikasi masalah yang
sehat Ibu Elina. Kemudian apa rencana kedepannya untuk mengatasi masalah tersebut dan komitmen apa yang Ibu akan lakukan. Begitu ya Pak ya, Iya. berarti keterampilan prosesnya kemarin itu sudah berjalan sesuai dengan alur Iya. kita. Jadi begini Pak, dalam kegiatannya kemarin itu kemarin Bapak menyampaikan akan mencapai satu kompetensi ya, atau rubrik yang harus kita capai. Kemarin itu Bapak mencapai itu pendengar aktif. Ya. Dalam kegiatannya kemarin itu apa sudah bisa dicapai itu pendengar menjadi pendengar aktif Pak? Ya sudah, saya kira sudah tercapai Bu, karena kemarin Ibu Lina menyampaikan masalah-masalahnya. Saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul sesuai dengan yang diharapkan, sehingga saya betul-betul aktif mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Ibu Lina kemarin. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa sudah tercapai dari kompetensi yang Bapak ingin capai, kira-kira menurut Bapak dari kompetensi yang Bapak capai kira-kira sudah berada di angka berapa? Saya rasa antara percakapan kami kemarin itu sudah berada di angka 9 lah. Iya. Sebenarnya kami ingin mencapai 10, tapi kita bersyukurlah sudah bisa sampai ke skala tersebut. Dalam percakapannya kemarin atau praktek keterampilan coachingnya kemarin itu Pak, kira-kira ada sesuatu atau ada kekurangan yang dari kegiatannya itu kemarin atau dari keterampilan coachingnya kemarin itu? Saya kira sudah sudah sesuai dengan alur yang ada. Sudah memenuhi kriteria-kriteria, sudah memenuhi syarat-syarat tentang mengajukan pertanyaan berbobot, mendengar aktif, mendengar dengan rasa. Kemarin itu saya kira berlangsung baik sekali seperti itu. Oh ya, syukurlah kalau semuanya semua keterampilan dalam proses coaching itu sudah tercover semua, mulai dari presennya, pendengar aktif, dengan pertanyaan-pertanyaan. Syukurlah kalau begitu, berarti dalam keterampilan Bapak itu kemarin itu sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Berarti sudah berjalan dan sudah mencapai apa yang kita harapkan. Iya, sudah. Oke, begitu. Terima kasih ya Pak ya. Oke, saya mengangkat ke Ibu Herlina sebagai coaching. Menurut Ibu, kemarin ini Ibu mengadakan satu proses keterampilan coaching, jadi sebagai coaching, di mana permasalahannya itu bahwa hubungan relasi dengan Ibu dengan teman sejawat yang ada di sekolah itu masih kurang. Iya, masih kurang dengan hubungan sosial. Setelah melakukan keterampilan proses coaching kemarin itu bagaimana perasaan di sekolah? Sangat senang ya, senang. Tadinya saya tidak pernah berpikir sampai ke sana bahwa dengan permasalahan yang saya hadapi ini solusi akan seperti itu. Tetapi kemarin alhamdulillah melalui percakapan, perbincangan dengan coach yang memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pernyataan saya, bisa menangkap kata kunci dari saya, bisa mengarahkan ke arah penyelesaian dan solusi, sehingga saya merasa senang bahwa apa yang saya permasalahkan itu jadi masalah saya ini bisa terjawab dengan solusi. Berarti Ibu perasaan Ibu sekarang itu sudah merasa senang atau merasa nyaman dalam menjalankan tugas Ibu sebagai wakasek dengan adanya solusi yang diberikan oleh Bapak tadi ini, dan kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan rencana aksi yang Ibu dapatkan dari saya sih sudah melakukannya setelah kemarin seperti keterampilan komunikasi yang harus saya terapkan supaya bisa menjalin relasi dengan teman-teman saya. Nah itu mulai tadi saya sudah lakukan. Senang karena ternyata solusi sebenarnya itu
datang dari kita, dan coach mampu membawa saya untuk mengeksplorasi diri saya, mencari jalan keluar dengan pertanyaan-pertanyaan dari beliau, dari coach bisa mengarahkan saya untuk menemukan jawaban dalam diri saya sendiri. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Berarti itu artinya bahwa dengan melaksanakan keterampilan proses keterampilan coach ini dapat membawa manfaat bagi kita baik sama coachnya begitu juga dengan coachingnya. Saya juga mengamati dari kegiatan keterampilan coaching kemarin itu, saya menganggap bahwa kegiatannya itu sudah berjalan dengan baik, sudah melalui alur kita, di mana punya tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tujuannya. Saya kira dengan melakukan seperti itu dan melalui keterampilan sehingga mencapai suatu tujuan yang baik. Ya, saya kira itu juga sudah berjalan dengan baik. Ya. Saya sudah mengamati kemarin dan alhamdulillah saya bisa berjalan dengan baik. Ya. Mungkin inilah akhir dari pertemuan kita ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita atau proses keterampilan coaching ini kita bisa keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Moga ke depannya nanti kita punya waktu lagi membicarakan jika ada permasalahan di antara kita ini. Makasih ya Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.